Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Adem Danuti SPD, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 253242008. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya siap melaksanakan praktek pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Ulum Cipunagara Subang di kelas 5 dengan pelajaran pendidikan Pancasila, materi norma dalam kehidupanku. Demikian perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik-baik saja, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, semangat sekali ya sayang ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan berdoa dulu ya, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita. Ya, pelajaran yang nanti akan kita pelajari dapat bermanfaat. Oke, siapa ketua kelasnya? Abang Al, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Bersikap siap berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'an. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua? Tidak. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk semua. Kurang semangat kayaknya ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Prak prak prak. Se. Prak prak prak. Ma. Prak prak prak. Semangat. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia dengan judul Garuda Pancasila. Ya, sudah hafal ya sang ya? Berdiri semuanya sayang dengan sikap tegak. Oke, sikap tegak, siap semuanya. Garuda Pancasila, aku yakin pendukungmu. Patriot proklamasi, setia
berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak ibu, minggu kemarin kita sudah belajar tentang norma. Ya. Norma adalah apa? Ada yang bisa jawab? Aturan. Ya, aturan atau pedoman ya untuk mengatur perilaku kehidupan manusia di kehidupan bermasyarakat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang norma kehidupan. Oke, tadi ada norma mana? Norma di rumah, norma di keluarga, norma di masyarakat. Oke, kita simak videonya lagi. Ya, apakah kalian pernah melihat seseorang mengantri dengan tertib? Pernah. Apa yang terjadi kalau semua orang tidak mau mengantri? Apa sayang? Misalkan kalian mengantri di kantin, desak-desakan tapi tidak mau mengantri. Apa yang terjadi? Ya, timbulnya perselisihan, dorong-dorongan, jadinya timbul perselisihan. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya satu, menjelaskan pengertian norma dan jenis-jenisnya, menyebutkan contoh penerapan norma di lingkungan sekitar, dan menunjukkan sikap positif dalam mentaati norma yang berlaku. Oke anak-anak, dalam pembelajaran kita tentang norma dalam kehidupan sehari-hari, kita tonton bersama, kita simak bersama video pembelajarannya. Oke. Anak kelas 6, bagaimana kalau kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini kita akan kembali belajar tentang norma dalam kehidupan sehari-hari menggunakan PKN. Ayo simak video ini sampai dengan selesai ya. Pernahkah kalian mengantri pada saat akan membayar di kasir waktu berbelanja dengan ayah dan ibu? Nah, dengan mengantri akan menciptakan ketertiban, bukan? Mengantri termasuk penerapan norma dalam masyarakat. Nah, ayo cari tahu lagi apa arti penting norma dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, kalian amati dulu gambar berikut ini ya. Anak-anak, setelah kita bersama-sama menonton dan menyimak video pembelajaran tadi, Ibu ingin bertanya, ya siapa yang bisa menjawab dari pengertian norma? Silakan, boleh Cung? Oke, silakan yang Alfi. Iya, bagus sekali. Jadi, norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa norma dibuat ya? Agar kehidupan kita berjalan aman, tertib, dan damai. Oke, selanjutnya. Ya, pentingnya norma dalam kehidupan. Oke, pertanyaan, kenapa norma itu sangat penting dalam kehidupan? Oke, siapa yang berani menjawab? Silakan. Silakan yang cantik. Norma sangat penting karena membantu kita membedakan mana yang bisa dulu serta menjaga hubungan harmonis antara semua manusia. Iya, jadi kenapa harus ada norma dalam kehidupan kita? Ya, karena untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga hubungan kita sesama manusia jadi harmonis. Oke, hubungan kita sesama manusia jadi harmonis. Oke, selanjutnya. Macam-macam norma. Macam-macam norma. Jenis-jenis norma ada berapa saja Kak? Silakan. Neng Kesha, apa saja Kak? Pintar? Iya.
Iya, jadi norma itu jenis-jenisnya ada berapa? Ada 4. 1, norma hukum, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Oke, lanjut. Sumber norma, ya. Norma itu bersumber dari apa saja? Norma itu bersumber dari apa saja? Silakan, yang berani menjawab pertanyaan Ibu. Abang Al, silakan. Norma bersumber dari agama, masyarakat, adat istiadat, dan peraturan negara. Semua norma tersebut membentuk kepribadian dan karakter kita. Iya, jadi sumber daripada norma itu apa saja tadi? Ya, yang pertama agama, masyarakat, adat istiadat, dan peraturan negara. Ya, bagus sekali Abang Al. Lanjut. Norma di rumah. Oke. Contohnya norma di rumah. Apa saja coba? Kalian punya kesopanan di rumah apa saja? Apa yang kalian lakukan kalau di rumah? Contoh norma di rumah. Silakan yang berani menjawab. Oke, yang lainnya. Tadi ini sudah ya? Abang? Sok silakan. Contoh norma di rumah, penerapan norma di rumah. Ya. Oke, berkata jujur. Tidak berkata kasar. Iya, pinter. Contoh penerapan norma di rumah antara lain membantu orang tua, berkata jujur, tidak berkata kasar, dan juga menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Oke, bagus sekali. Lanjut. Ya, contoh penerapan norma di sekolah. Ya, bagaimanakah contoh penerapan norma-norma di sekolah? Lanjut, siapa Stocong? Silakan. Yuk. Oke. Belajar dengan sungguh-sungguh dan bersikap jujur saat ini. Iya, kalian terapkan juga norma di sekolah. Antara lain, mentaati tata tertib di sekolah. Ada tata tertib sekolah. Yang kedua, menghormati guru. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan contoh yang terakhir, bersikap jujur saat ulangan. Tidak boleh mencontek. Biasanya bersikap jujur. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya penerapan norma di masyarakat. Oke, silakan. Oh ya, Menjaga kebersihan lingkungan, ya, menghormati tetangga, ya. dan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Iya, bagus. Penerapan norma di masyarakat. Ya, kalian kalau ada kerja bakti ikut kerja bakti. Ya, walaupun menyapu-menyapu ataupun mengantarkan kue. Yang kedua, menghormati tetangga. Apa sih? Menghormati tetangga. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Bagus sekali. Ya. Apa akibat dari melanggar norma? Ya, akibatnya apa kalau norma tersebut kita langgar? Oke, siapa lagi? Ya, silakan Aturan dikuncikan Iya. hukum sesuai aturan yang dilakukan. Iya, aturan yang berlaku ya Sang ya. Akibat apabila kita melanggar norma. Yang pertama, teguran. Kita tegur baik-baik. Yang kedua, dikucilkan. Dan yang ketiga, dihukum sesuai dengan sanksi yang berlaku, hukuman yang berlaku. Lanjut, bagus sekali. Anak-anak, coba lihat gambar ya Sang ya. Sebelum kita kerja kelompok, kita melihat gambar dulu. Gambar yang pertama, nah ini contoh norma di keluarga. Ada gambar apa ini? Sedang menonton televisi, tapi tidak mau membereskan lagi mainannya. Misalnya, apa masalah yang terjadi dalam kasus ini? Nah, terus norma keluarga apa yang dilanggar oleh AA ini ya Sang ya? Oleh sang anak ini melanggar norma apa? Nah, terus yang apa akibatnya?
jika kebiasaan seperti ini dibiarkan. Dan yang terakhir, sebaiknya bersikap bagaimana biar lebih bagus lagi. Oke, jelas sayang? Untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2, perhatikan gambarnya sayang ya. Ini di kantin sekolah, berdesak-desakan. Kalian mau jajan di kantin sekolah, tapi apa? Tidak mau mengantri. Apa akibatnya tidak mau mengantri? Oke, pertanyaannya, apa masalah yang terjadi di kantin sekolah ini? Oke, yang kedua, norma apakah yang dilanggar? Ya, kalau ada di sekolah. Yang ketiga, apa akibatnya jika siswa ini tidak mau mengantri? Dan yang terakhir, bagaimana sebaiknya kita bersikap di kantin tersebut? Untuk kelompok 3, perhatikan gambarnya. Ya, ini ada kalian atau bapak-bapak sedang apa ini? Membuang sampah? Ya, sedang apa? Membuang sampah? Iya, membuang sampah di kali, membuang sampahnya sembarangan, tidak di tempat sampah. Nah, apa masalahnya? Biasanya, apa masalahnya yang terjadi di masyarakat? Terus yang kedua, norma masyarakat apa yang dilanggar oleh warga tersebut? Yang ketiga, apa akibatnya jika membuang sampah sembarangan? Akibatnya apa? Membuang sampah sembarangan. Banjir, ya pintar, banjir. Dan yang terakhir, bagaimana solusi untuk mengatasi sampah tersebut? Oke ya, solusinya apa biar tidak terjadi banjir? Oke, dibagi dalam 3 kelompok ya. Ibu ambil kertas kartonnya. Kelompok 1, kelompok Syakila. Oke, kelompok 2, kelompok Alfi. Ya, dan yang ketiga, kelompok oke, ketepuk lagi Kesha. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Prak prak prak. Se. Prak prak prak. Ma. Prak prak prak. Semangat. Sudah anak-anak semua? Sudah mendapatkan kertas karton masing-masing? Ya. Kalian tulis ya, ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompok 1, Aldebaran. Ketua kelompok 2, Kesha. Ketua kelompok 3, Alfi. Ya. Ini gambar yang masalah norma ini ditempelkan dulu, terus ditulis kalian tugas kelompoknya. Jawab pertanyaan yang apa tadi ya sayang ya? Apa masalahnya? Apa akibatnya? Bagaimana cara solusinya? Oke, silakan ya. Ayo, silakan kerja. Ya, tulisan kelompok 1 ini. Ya, ayo silakan. Ditulis tulisan kelompok Neng Kesha, silakan tulis. Kelompok sini sayang. Ini tulis. Oke, sudah ditempel. Ya. Selanjutnya kelompok Aldebaran. Tulisan. Tulis kelompok 1 gitu. Tulis kelompok 1. Oke. Sisanya. Merapat sayang, merapat. Buka. Ya. Waktu untuk berdiskusi sudah selesai, biasanya. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dari kelompok 1, silakan. Kelompok Aldebaran, maju sayang, presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan norma dalam keluarga. Perkenalkan, nama saya Syakila Zahra. Perkenalkan, nama saya Aldebaran Aban Santana. Perkenalkan, nama saya Radin Kasapki Pangestu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Al-Baiski. Sudah, jawab pertanyaan. Jangan belakang. Sudah, jangan belakang.
Apa masalah yang terjadi dalam kasus ini? Jawabannya, masalah Rudi malas membantu pekerjaan rumah dan hanya menonton televisi. 2. Norma keluarga apa yang dilanggar Rudi? Norma keluarga yang dilanggar Rudi, tanggung jawab dan kewajiban membantu orang tua, disiplin dalam keluarga. 3. Apa akibat jika kebiasaan Rudi terus dibiarkan? Akibatnya rumah berantakan, orang tua lelah, hubungan keluarga kurang harmonis. Rudi tidak belajar bertanggung jawab. Ya, solusinya. 4. Bagaimana sebaiknya Rudi bersikap? Solusinya, Rudi sebaiknya ikut membereskan mainan, membagi waktu antara bermain dan menonton televisi. Ya, sudah. Kalian sudah diskusi tadi, seperti itu jawaban kalian? Oke, begitu. Silakan, ada yang mau bertanya tidak? Saya mau bertanya, kan saya punya adik, terus itu susah diatur. Bagaimana ya kira-kira solusinya? Nah, ya. Ditegur dengan baik, Terus punya adik ditegur dengan baik, kemudian diberikan nasihat. diberi nasihat. Ya, terus Kalau bisa diberi sogokan seperti cemilan yang ia sukai. ya. Oke, dari pertanyaan tadi, betul sekali jawabannya, Kesang ya. Jadi apabila kita punya adik, diberikan nasihat terlebih dahulu. Kasih tahu nasihat dengan rasa sayang, karena itu adik kita yang wajib kita sayang. Kemudian bila kita punya sesuatu atau kesukaan adik, boleh kita kasih cemilan yang sedikit ya sayang. Kemudian kita boleh sharing sama mama bagaimana caranya supaya kita saling sayang menyayangi dengan adik. Cukup sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih akusan. Selanjutnya dari kelompok 2. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, nama saya. Perkenalkan, nama saya Kesya Putri Yadira. Ya. Saya Fadila Deraria. Kamar Rika Jeta. Abuhan Elma Zulfadi. Nomor 1, masalahnya siswa tidak tertib, tidak mau antri saat membeli makanan di kantin. Nomor 2, norma yang dilanggar, tertib, disiplin, saling menghormati hak teman. 3, akibat semua siswa merasa terganggu, suasana kantin kacau, ada yang jatuh, penjual kewalahan, bisa terjadi pertengkaran antar siswa. 4, solusi. Semua siswa harus membiasakan antri. 2, guru bisa memberikan pengawasan atau aturan di kantin. 3, membuat jalur antrian agar lebih teratur. Demikian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus sayang. Ya, alhamdulillah hebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Alfi sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, saya Irvi, anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Raisa sebagai anggota. Ya, Nama AA? Perkenalkan, nama saya Adit Alvar Aditya. Oke, silakan ya. Bagaimana hasilnya presentasi kalian? Silakan jelaskan ke teman-teman. Ya, dulu saya. Ya, silakan baca masalahnya. Baca jawabannya. Oh ya, Udah, Neng aja. Apa masalah yang terjadi di masyarakat? Masalahnya, warga tidak peduli kebersihan lingkungan dan membuang sampah ke sungai.
Norma masyarakat, apa yang dilanggar warga, norma yang dilanggar, norma kebersihan, kepedulian lingkungan, dan tanggung jawab bersama. 3. Apa akibat jika warga terus membuang sampah sembarangan? Akibatnya sungai tersumbat, banjir, kerugian harta benda, dan kesehatan warga terganggu. 4. Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah sampah tersebut? Solusinya, warga harus membuang sampah di tempatnya, membuat jadwal kerja bakti, pemerintah menyediakan tempat sampah dan pengangkutan rutin. Sudah? Sudah? Oke. Sudah jelas anak-anak? Dari presentasi dari kelompok 3? Jelas. Semuanya alhamdulillah sudah jelas ya. Silakan tutup. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita mempresentasikan. Nah, sekarang ada kuis ya, sayang ya. Masing-masing kalian pegang 2 kartu, yang panjang dan yang kotak. Oke. Nanti kalian jawab, baca dulu, kemudian kalian jawab benar atau salah. Ya, yang panjang ya. Kemudian yang kotak masuk ke dalam penerapan norma apa? Apakah norma di rumah, apakah norma di sekolah, atau norma di masyarakat? Sudah siap? Siap. Oke, siap. Dimulai dari Al. Silakan Al. Maju Al, deparan, maju. Benar? Nah, Oke. Yo, ya. Pinter. Nah, ini ada kertas refleksi, kalian tulis bagaimana perasaan kalian. Silakan ya. Oke. Silakan. Bagaimana perasaan kalian? Sangat senang. Oke, kadang-kadang senang. Silakan di checklist. Oke, di checklist. Untuk menguatkan pembelajaran kita tentang norma, mari kita sama-sama menyanyikan lagu dengan judul Macam-macam Norma. Oke, silakan. Aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati, macam-macam norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama, ada norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Oke sayang, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini tentang macam-macam norma dan juga penerapan norma di dalam masyarakat, di rumah, di sekolah. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang norma, kita harus menaati norma dengan sadar dan ikhlas, bukan karena takut dihukum, tetapi karena ingin menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Semoga dengan menerapkan norma, kita menjadi anak yang baik, anak yang soleha, yang soleh, yang berguna bagi agama, masyarakat, dan bangsa. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam kehidupanku. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa selesai belajar. Silahkan, mau dibimbing lagi sama Al? Atau kita bareng-bareng? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa ladina amanu wa amilus salihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Shadaqallahul adzim.
Semoga pembelajaran kita di hari ini dapat bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga di minggu depan kita dapat belajar tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan kita. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.